Anies itu selalu mencari panggung politik. Dimanapun Anies seminar, dimanapun Anies diskusi, pasti akan selalu memberikan kritik-kritik kepada pemerintah. Waktu di Masjid UGM, banyak pihak yang kemudian mensinyalir Anies mengkritik Pak Jokowi dan mengkritik Pak Prabowo Subianto. Waktu di Masjid Salman ITB, Anies juga disinyalir mengkritik Pak Jokowi dan mengkritik Ketua Umum Golkar Pak Bahlil. Nah, ketika ada diskusi di UII Jogja, Anies juga disinyalir memberikan kritik yang relatif lebih soft terkait dengan bagaimana proses pembahasan yang terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Jadi Anies itu hanya mengkritik bagaimana prosesnya, bukan soal substansinya. Oleh karena itu, Anies wajar kalau kemudian dicibir. Wajarlah, ini kaum 25%. Sebutan bagi Anies dan para pendukungnya, karena waktu Pilpres 2024, Anies itu hanya mendapatkan suara 250% dari hasil pemilu kemarin. Wajarlah kalau kemudian Anies ini sering kali genit, wajarlah kalau kemudian Anies ini adalah sosok yang gagal move on, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya hanya ingin selalu mengatakan bahwa siapapun yang berbicara, tidak penting dia penguasa, tidak penting dia oposisi, tidak penting dia adalah pengangguran politik, tidak penting dia itu adalah warga negara biasa, dan bukan siapa-siapa, dan bukan darah biru, sepanjang yang disampaikan itu adalah rasional, sepanjang yang disampaikan itu adalah konstruktif, sepanjang yang disampaikan itu adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, saya kira memang harus kita amini dan kita support. Tapi termasuk juga siapapun dia, mau penguasa, mau oposisi, mau pengangguran politik, mau dia pejabat, kalau dia substansi dan narasi-narasi yang disampaikan itu melenceng, tidak sesuai dengan kaidah demokrasi, kita harus protes, kita harus tolak, dan kita harus resisten. Jadi itulah yang kemudian menurut saya kalau kita mengutip pernyataan dari Sayyidina Ali, undur maqalah wala tandur man qalah. Jadi lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Apapun kebaikan-kebaikan itu, sepanjang dia baik untuk kehidupan kita, bangsa dan negara, harus kemudian kita amini dan kita apresiasi. Tapi jangan lihat siapa yang ngomong, oh ini karena oposisi, kerjaannya nyinyir, kerjaannya adalah cari-cari kesalahan, tidak layak kemudian kita ikuti. Begitupun sebaliknya, karena yang ngomong ini adalah penguasa, karena yang ngomong adalah kekuasaan, karena yang ngomong adalah pejabat, tidak penting untuk diikuti. Padahal yang disampaikan oleh kekuasaan, sekalipun itu yang disampaikan oleh penguasa itu adalah baik, seringkali itu ditolak. Makanya ketika ada pernyataan undur maqalah wala tandur man qalah, bagi saya secara prinsip ini menjadi penting untuk kita sampaikan, untuk meletakkan bagaimana kita itu menjadi orang yang waras. Sepanjang itu yang disampaikan itu baik, tidak peduli dia orangnya siapa, tidak peduli latar belakangnya apa, mau gelandangan politik kah, mau rakyat biasa kah, atau dia elit ataukah dia penguasa, harus kita apresiasi tanpa harus melihat siapa dia yang kemudian ngomong memberikan suatu pencerahan. Di masa-masa yang akan datang, kalau ada misalnya statement-statement yang disampaikan oleh penguasa, contoh, ketika program makan bergizi gratis, saya kira ini bagus kok. Saya juga mensupport program makan bergizi gratis. Tapi ketika dalam implementasinya program makan bergizi gratis itu nyerong-nyerong, menunya itu tidak sesuai dengan ekspektasi anak didik kita, ya kita harus sampaikan sebagai sebuah protes dan kritis. Kita juga sangat senang ketika misalnya pemerintah itu membuat sekolah untuk rakyat, itu bagus untuk bagaimana rakyat ataupun masyarakat yang selama ini kesulitan untuk sekolah bisa sekolah. Itu hal yang bagus. Tapi kalau kemudian program pada level implementasinya itu nggak rasional, ya harus kita kritik. Begitupun sebaliknya, ketika ada kelompok-kelompok kritis yang disampaikan itu tidak terukur, tidak rasional, membabi buta, cenderung bermental bigot misalnya, hanya berdasarkan argumen-argumen yang tidak terukur, ya kita juga harus speak up bahwa argumen Anda itu tidak rasional dan sangat tidak layak untuk kita dukung. Itulah pentingnya menjadi rasional, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Penguasa kalau salah, katakan salah. Penguasa, pejabat kalau benar, katakan benar. Begitupun sebaliknya. Kalau ada posisi di luar kekuasaan, kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Sehingga hidup kita ini waras, sewaras-warasnya. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Kalau kita lihat bahwa di negara kita ini perlunya adanya kekokohan hukum, adanya
pemimpin yang memang benar-benar merakyat. Dalam Pilpres 2024, kita sudah memilih Pak Presiden Pak Prabowo Subianto yang akan memimpin NKRI Indonesia yang kita cintai. Yang kita harapkan adalah sebuah kepemimpinan yang sangat mensejahterakan masyarakat dan memberikan peluang kerja dan memberikan hal-hal yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau kita lihat pembahasan dari Adi Prayitno tentang membahas RUU Undang-Undang atau revisi Undang-Undang TNI, memang kalau kita lihat bahwasannya banyaknya mahasiswa, banyaknya masyarakat sipil menolak revisi undang-undang, mungkin akan berdampak buruk ke depannya. Kita selalu mendukung mahasiswa ketika masih di jalan yang benar. Di balik ini, di balik perubahan revisi undang-undang ini adalah penguasa-penguasa, orang-orang yang penting, orang-orang yang petinggi. Jadi kita sebagai masyarakat sipil yang jauh dari pengaruh politik, saya kira kita membutuhkan seperti Adi Prayitno yang telah menjelaskan, yang telah memberikan edukasi terhadap masyarakat. Teman-teman, kalau kita lihat memang berbagai macam di negara kita ini, berbagai akal-akal sehat, akal-akal yang mengakali hanya untuk memiliki kekuasaan. Apakah RUU Undang-Undang TNI ini akan berdampak buruk atau berdampak baik? Saya sendiri, saya tidak bisa memastikan ini akan berdampak buruk, tetapi kita bisa lihat ke depannya apa yang terjadi. Karena tentu perubahan-perubahan ini bahwasanya TNI mendapatkan tugas untuk membantu Polri untuk menangani serangan-serangan cyber dan serangan-serangan geopolitik atau dinamika-dinamika geopolitik nasional. Tentu itu adalah tugas TNI. Tugas polisi maksudnya, tetapi sekarang menjadi tugas TNI. Nah, teman-teman, di sini kita akan membacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagaimana ulasan dari Adi Prayitno atau tanggapan mereka sebagai ulasan kita pada malam hari ini. Kalau sebuah undang-undang di rapat tertutup dan tidak transparan atau terkesan mendadak, dipaksakan, maka pastilah di dalamnya ada sebuah yang buruk atau jahat. Cerminan demokrasi kita semakin buruk. Apakah memang di saat pengesahan undang-undang tersebut dirapatkan secara tertutup, tidak transparan, maka masyarakat akan berpandang bahwasanya negara kita ini atau cerminan demokrasi kita ini semakin buruk? Kita takut nanti teman-teman ketika kembali kepada Orde Baru tahun 1098, betapa gilanya di sana, betapa kejinya di sana. Tapi inilah pilihan masyarakat. Saya percaya bahwa pemimpin kita akan memberikan yang terbaik, memiliki otoriter yang baik untuk memimpin, untuk memberikan terbaik untuk negara tanpa kekurangan apapun. Ada sebuah edukasi yang kita dengarkan beberapa hari yang lalu. Saya dengarkan ya teman, bahwa maraknya, bahwa anjloknya ekonomi sekarang, dan timbullah korupsi-korupsi yang sekarang. Korupsi di negara kita ini tidak pernah habis, karena hukum di negara kita ini sangat lemah. Hanya tajam saja ke bawah, bukan tajam ke atas. Dalam arti yang saya katakan seperti itu, bahwasanya pejabat-pejabat tinggi ketika korupsi, mereka mendapatkan hukuman yang sangat ringan, bahkan aset-asetnya tidak dikembalikan terhadap negara. Jadi inilah yang harusnya kita rubah, yang harus dirubah, bahwasanya undang-undang tentang kasus korupsi ya dihukum mati saja, dan bahkan aset-asetnya disita dan dikembalikan kepada negara. Dari komentar dari God Commenti, pokoknya kalau ada review terkait Bapak Anies pasti kutonton sampai habis. Apalagi kalau review ini Bang Adi, Anies tajam dan terukur.
Makasih Mas Adi karena telah mengapresiasi kritikan. Pak Anies memang pemerintahan karena Pak Anies wajar untuk diperhitungkan di negeri ini. Cara Jokowi memutuskan hal penting urusan negara selalu tertutup dan tidak melibatkan publik seperti Undang-Undang IKN. Begitu juga Undang-Undang TNI tertutup dari publik. Tentu rakyat curiga TNI kembali seperti di masa Orba, merangus demokrasi dan keterbukaan pers. Hal ini dialami Tempo dikirimkan kepala babi karena memberitakan penolakan rakyat terhadap revisi Undang-Undang TNI. Saya yakin demokrasi secara perlahan akan diberangkus kembali ke jalan Orde Baru. Kritikan kembali dibungkam dengan cara intimidasi dan rasa takut. Rakyat akan menyalurkan apresiasi melalui medsos, termasuk kritikan kepada penguasa. Rejim wajahnya semakin babak belur di dunia medsos karena rejim semakin dungu dan tertutup, tak berpihak pada rakyat jelanta. Ya teman-teman, kalau kita sempat kembali pada tahun 1998, rejimnya Orde Baru pada tahun 1900 tersebut, janganlah sampai kembali. Kita tahu pada zaman seperti itu bahwasanya kekejaman akan terjadi. Tentu kecurigaan dalam analisis dalam Pilpres 2024. Ya, kita tahu latar belakang dari Pak Presiden Prabowo Subianto adalah mantan jenderal dan menantu Soeharto. Pada pemimpin Soeharto pun banyak hal-hal yang terjadi. Ya, jangan sempatlah kembali kepada Orde Baru tersebut. Ayo terus kebijaksanaan negara kritis bila kebijakan tersebut tidak mengandung keadilan, bersamaan hak, empati, simpati, solidaritas akan bersatu untuk mendukung kebenaran. Partai-partai lama tidak dapat dipercaya, maka pemilu yang akan datang jangan dipilih kembali. Hanya dengan cara itu kita bisa ubah bangsa ini ketaatan yang benar untuk memperbaiki citra politik saat ini. Dalam satu kesempatan Pak Prabowo mengingatkan anggota kabinet yang bandel. Ternyata yang bandel adalah DPR dan pemerintahan. Buktinya rapat sembunyi-sembunyi tertutup dan mengesahkan RU. Dan seharusnya pengesahan tersebut harus secara transparan agar masyarakat tidak mencurigai anggota DPR. Tapi inilah akibatnya ketika DPR mengesahkan undang-undang tersebut secara tertutup. Jadi masyarakat jangan disalahkan ketika masyarakat akan mendemo dan bahkan mahasiswa akan mendemo dengan keputusan-keputusan DPR pengesahan RU tersebut. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.